Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak ya. Agak terpojokkan sebelah sana bapak-bapaknya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Amin. Saya mau cek sound dulu, yang di belakang suara saya jelas nggak? Hah? Kurang jelas? Nah, sesuai dengan dugaan saya. Karena nggak ada speaker di belakang ini. Ya sudah ya Bu, sambil nanti panitia mungkin bantu. Kita mulai aja, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu, ini pertemuan kedua kalau saya nggak salah bersama Majelis Taklim Nurun Nisa, betul ya? Pertemuan pertama kemarin iya, itu kapan ya? Bulan apa itu? Bukan, minggu lalu bukan Nurun Nisa, sama Wadah. Yang sama Nurun Nisa kapan terakhir? Sudah cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, Allah izinkan hari ini kita ketemu lagi di Majelis Taklim Nurun Nisa. Maka kalau di pertemuan pertama kita kemarin membahas tentang lapang dada, sebetulnya bahasan-bahasan selanjutnya adalah turunan dari apa-apa yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Dan judul yang akan coba kita angkat di pertemuan ini Bapak Ibu, apa judulnya? Judulnya apa? La tahzan. Apa artinya itu teh? Jadi saya menduga Bapak Ibu yang datang ke sini sedang bersedih gitu. Kalau tertarik dengan judulnya. Tapi memang ini sebuah keniscayaan ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara kita yang gak pernah sedih? Gak mungkin. Kesedihan itu adalah sebuah keniscayaan. Namanya manusia yang lemah pasti pernah merasakan sedih. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi aja pernah kok ngerasain sedih. Betul? Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam bertahun-tahun. Ya. Rasulullah Muhammad bahkan dalam perjalanan kisah hidupnya sampai-sampai ada masa-masa yang disebut oleh para ulama dengan tahun kesedihan atau Amul Huzn, tahun kesedihan, karena pada tahun itu terjadi peristiwa yang bertubi-tubi yang membuat Rasulullah itu merasakan kesedihan yang begitu dalam. Ditinggal wafat oleh istri tercinta Ibunda Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib bahkan dalam keadaan belum beriman, berdakwah disakiti oleh manusia. Jadi jangankan kita Bapak Ibu, orang-orang soleh terdahulu, para kekasih Allah yang punya kedudukan mulia di sisi Robnya itu juga
pernah merasakan yang namanya kesedihan. Al-huznu wal jaz'u. Pernah merasakan yang namanya patah hati. Pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Pernah merasakan yang namanya duka, sadness. Kita perlu mulai dulu dari sini. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kesedihan itu kalau kita sikapi dengan tepat dan dosisnya juga tepat, dampaknya positif. Yuk silakan boleh merapat sini Bu, ini masih kosong loh, nggak apa-apa di depan aja. Yang bisa ke depan boleh ke depan sini. Karena di belakang nggak ada speaker saya perhatikan, jadi pasti suara saya kurang jelas di belakang. Menghadap ke sini juga nggak apa-apa. Insya Allah saya nggak gigit Bu. Ya, dipenuhi aja bagian depan. Yang bapak-bapak sudah terisolir di sana ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini udah saling kenal belum? Kanan kiri depan belakang? Coba yuk, saya lupa tadi. Kita mulai dengan saling mendoakan dulu. Mana pinjam tangan kanannya, angkat ke atas. Tangan kanan, tangan kanan. Ya usap-usap yang sebelah kanannya, usap-usap sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan tiap langkah kita menuju masjid ini jadi penggugur dosa. Allah angkat derajat kita. Allah kasih ilmu yang bermanfaat, ke surga sama-sama. Nah, tangan kiri usap yang sebelah kirinya. Saudaraku, amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan ya, saling mengingatkan. Ingat-ingat saya, kalau nggak kelihatan di surga nanti. Ya, berikan senyuman yang paling manisnya buat kanan kirinya, silakan. Salah satu yang perlu kita cari Bapak Ibu dalam hidup ini adalah memang saudara-saudara, teman-teman yang soleh. Ya. Bukan berarti berteman dengan orang-orang yang soleh itu nggak ada ujian, ujiannya banyak. Tetap kita perlu bersabar dalam ukhuwah, tapi sebisa mungkin kalau kita ada dalam lingkungan soleh, lingkungan yang baik, punya kawan yang selalu ngajak kita pada kebaikan, punya kawan yang selalu ngajak kita untuk mengingat Allah, pegang erat, jangan sampai lepas, karena demi Allah itu rezeki yang besar. Rezeki yang besar setelah iman, setelah kesehatan, itu adalah teman-teman, saudara-saudara yang soleh-soleha. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah izinkan kita bisa jumpa lagi di surganya kelak nanti ya. Ingat-ingat saya juga kalau nggak ngelihat saya nanti di sana. Kita balik lagi ke pembahasan. Jadi kalau kita ngomongin kesedihan, kalau kita ngomongin patah hati, dalam porsi yang pas, itu bagus. Perlu kita 1-2 momen dalam hidup itu merasakan patah hati. Kalau kalimat dari Maulana Rumi, beliau bilang begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulangi Bu. Terkadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Jadi ketika hati kita patah, Bapak Ibu, dari celah-celah patahan hati itu ada cahaya hidayah yang masuk, yang dengannya kita sadar.
yang dengannya kita menemukan hakikat kehidupan. Mungkin dari patah hati itu kita belajar, oh iya ya, ternyata gini ya sakitnya berharap kepada manusia. Sudahlah, mulai sekarang saya kapok berharap lagi kepada manusia. Saya pengen berharap kepada Allah saja. Jadi bagus nggak? Jadi bagus. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit dari pahitnya berharap kepada manusia. Kadang-kadang patah hati itu memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Orang itu baru sadar kalau dia udah mentok. Orang itu baru sadar kalau hatinya udah patah. Jadi kalau sikap kita, kalau respon kita tepat, justru kalau lagi patah hati, kalau lagi sedih, itu mestinya mengantarkan kita kepada sang pemilik hati, Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa menyembuhkan hati hanya Dia. Termasuk kalau kita ngedidik anak nih Bapak Ibu, dalam ilmu parenting, nggak bagus kalau kita terus memanjakan anak. Apa yang dia mau kita turutin terus, dimanja secara berlebihan, sampai-sampai anak itu nggak pernah ngerasain susah, anak itu nggak pernah ngerasain kecewa. Itu anak-anak yang model seperti itu mentalnya rapuh. Justru kalau kita lihat Bapak Ibu, tokoh-tokoh hebat sepanjang sejarah, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, bisa menjadi manusia terbaik itu diantaranya memang proses tarbiyah yang Allah berikan. Bahkan dari kecil dia udah merasakan banyak luka. Betul Bu? Apa lukanya Rasulullah? Bahkan masih dalam kandungan ayahnya udah meninggal gitu ya. Ada hikmah besar di balik ini semua. Begitu lahir masih kecil ditinggal sama ibunya, diurus sama kakeknya. Sekian waktu kakeknya juga meninggal, diurus sama pamannya. Terus ada banyak sekali luka-luka yang Rasulullah rasakan, kesedihan demi kesedihan yang Rasulullah rasakan bahkan dari kecil. Tapi itu membentuk pribadinya agar punya mental yang tough, mental yang kuat. Jadi kadang-kadang ayah bunda, ini disclaimer awal dulu nih perlu saya sampaikan. Kita perlu ngerasain patah hati supaya kita belajar. Makanya ada pepatah yang mengatakan itu kan, salah satu orang yang paling susah dinasihati adalah ketika sedang jatuh cinta, katanya gitu. Kalau lagi jatuh cinta Bapak Ibu, itu mau kita nasihatin kayak gimana pun, dengar gak dia? Dia baru sadar ketika kapan? Ketika patah hatinya. Iya. Kadang-kadang kita perlu bikin anak itu ngerasa gak dapat apa yang dia inginkan, supaya dia belajar. Bahkan anak itu perlu ngerasain konflik. Dari konflik itu kita menemukan banyak hikmah dan hakikat kehidupan. Poin saya, kesedihan, patah hati dalam dosis yang tepat itu bagus. Ya. Bahkan kata salah seorang ulama, Allah itu dekat dengan hamba-hamba yang sedang patah hatinya. Ya. Karena biasanya orang kalau lagi patah hati itu Bu ya, ini kalau imannya bagus, kalau fondasi ilmu agamanya bagus, biasanya kalau kita patah hati, kita pergi kemana? Kita pergi ke Allah. Sujud jadi lebih bisa kita hayati, doa munajat jadi lebih mesra. Kalau dibikin hidup ini terang terus, nggak pernah kita ngerasain gelap, itu bisa-bisa mati hati kita. Maka diantara hikmah Allah pergilirkan episode kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan hari-hari di antara manusia. Gak mungkin kita di atas terus, ada kalanya kita jatuh terperosok ke bawah. Betul? Gak mungkin kita punya uang terus, ada kalanya kita gak punya uang. Betul Bu? Sering. Gak usah curhat gitu dong.
Nggak mungkin orang muji-muji kita terus, ada kalanya kita dihujat, dicaci. Nggak mungkin kita dideketin terus, ada kalanya orang menjauh dari kita. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu kita belajar. Ya. Ada sebuah nasihat indah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Agar hidup kita tenang apapun pergiliran episodenya. Kata beliau begini, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u. Biarkanlah hari-hari itu bertingkah semaunya. Biarin. Namanya hari-hari itu Bapak Ibu ada pergiliran, kita akan dapat bagiannya. Nyamankanlah jiwamu ketika qada Allah itu tiba. Karena Allah itu kalau menetapkan satu takdir, pasti tidak akan lepas dari sifatnya yang maha adil. Allah nggak mungkin zalim. Ketika Allah menetapkan suatu takdir, pasti tidak akan lepas dari sifatnya yang maha benar. Allah nggak mungkin salah. Ketika Allah menetapkan suatu takdir, pasti nggak akan lepas dari sifatnya yang maha bijaksana. Allah nggak mungkin sembarangan. Nyamankanlah, kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza li nazilatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Jangan engkau gelisah oleh datangnya malam, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Malam bukan akhir dari segalanya. Nanti insya Allah terbit fajar, matahari akan bersinar kembali. Ini belum kiamat. Ya, makanya di antara ciri orang beriman itu Bapak Ibu, dalam Quran, energi hatinya itu stabil. Dalilnya itu likaila ta'sau ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang beriman itu kalaupun dia berhasil meraih apa yang dia inginkan, seneng nggak? Seneng, tapi senengnya nggak melewati batas, sampai bikin sombong, bangga diri. Dan kalaupun dia gagal, sedih nggak? Mungkin sedih, tapi sedihnya pun nggak melampaui batas, sampai dia bikin putus asa, depresi, naudzubillah. Jadi semua itu sekadarnya, energi hati yang stabil. Orang kalau nggak beriman Bapak Ibu, kalau lagi berhasil, senengnya lewat batas, euforia, berbangga diri, merasa hebat dengan apa yang dia punya. Ini karena kerjaku. Dia mewarisi kalimatnya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Apa artinya? Semua ini karena ilmuku, karena kehebatanku. Itu udah kelewat batas. Dan kalau lagi nggak dapat apa yang dia inginkan, sedihnya juga kelewat batas, sampai-sampai bunuh diri, naudzubillah. Maka kita itu punya ganjel atas dan punya ganjel bawah. Ganjel atas namanya apa? Ganjel atas namanya syukur, ganjel bawah sabar. Itu dua ganjel yang akan membuat energi hati kita stabil. Jadi poin saya apa? Sedih, patah hati adalah sebuah kewajaran hidup Bapak Ibu. Kadang-kadang punya efek yang positif. Hanya saja jangan sampai kelewat batas. Kenapa? Karena kalau kelewat batas, setan seneng. Ya. Nih saya bacain. Ada sebuah kalimat dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, al-huznu yudha'iful qalbah. Kesedihan itu melemahkan hati. Wa yuhinul azma, melemaskan tekad kebaikan. Wa yudirul iradata, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Tuh, Bu. Orang itu kalau lagi sedih, pasti lemah hatinya, lemes tekadnya, dan dia nggak mau, nggak kehilangan tekad untuk berbuat baik. Betul nggak? Orang kalau lagi sedih kan bawaannya mager Bapak Ibu, betul? Mager, tahu mager? Mager apa mager? Orang kalau lagi sedih kan bawaannya mager gitu ya.
Ada nggak di sini yang lagi sedih cuci piring? Di sini ada nggak yang sedih beres-beres dapur gitu? Ngosrek kamar mandi gitu, Bu? Kenapa kok sekarang jadi rajin banget? Saya lagi sedih. Ada yang gitu? Kalau ada yang kayak gitu bagus ya. Sering-sering sedih aja ya. Tapi kalau kita ngelakuin itu dalam rangka menyibukkan diri agar nggak berlarut-larut, itu nggak apa-apa. Cuma maksud saya, secara psikologis orang itu kalau lagi sedih dia kehilangan energi, betul? Jadi malas ngapa-ngapain. Nanti fatalnya Bapak Ibu, apa kondisi yang paling fatal? Dia mengutuk takdir, naudzubillah. Dia marah, dia nggak ridho sama takdir ketetapan Allah. Udah, kalau sudah sampai situ, setan menang udah. Makanya kalimat selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi oleh setan melebihi kesedihan orang-orang yang beriman. Lihat Bapak Ibu. Jadi udah tahu, kalau pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja, sedih. Murung, baet gitu ya. Bangun tidur tuh ditekuk mukanya. Seakan-akan nggak bisa melihat ada begitu banyak karunia indah dari Allah. Nah, inilah urgensinya. Kenapa pagi hari ini kita bahas la tahzan. Apa judul kita pagi ini? Apa artinya la tahzan? Itu sebetulnya kalimat dari Nabi SAW yang Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Ya, tahu kisahnya ya? Kisah tentang apa itu? At-Taubah ayat 40 itu kisah tentang proses hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah bersama siapa? Sahabat mulia. Halo? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah itu Bapak Ibu berhijrah, ngajak sahabat Abu Bakar, lalu kemudian dikejar oleh musyrikin Quraisy, gitu kan? Nah, supaya nggak dikejar Rasulullah berstrategi. Nah, ini penting nih, ini ilmu buat kita. Kita memang perlu mengandalkan pertolongan Allah, tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar, kan gitu ya? Rasulullah itu sangat yakin Allah akan menolongnya, tapi bukan berarti Rasulullah mengabaikan syariat untuk berikhtiar. Rasul itu Bapak Ibu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah lewat jalan yang berbeda supaya nggak ketahuan, naik ke atas gunung namanya Jabal Thur. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji pasti pernah ke sana. Diajak ketika city tour, minimal lihat dari bawah. Itu gunungnya sangat tinggi. Di atas gunung itu ada gua namanya Gua Thur. Rasulullah itu bersembunyi di sana selama beberapa hari sama sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian dibantu juga oleh anak-anaknya Abu Bakar. Ada Abdullah bin Abu Bakar yang menggembala domba supaya jejak Rasulullah itu nggak ketahuan. Ada Asma binti Abu Bakar yang juga naik ke atas untuk membawakan makanan untuk ayahnya dan untuk Rasulullah. Sampai sebuah kisah Bapak Ibu, ternyata persembunyian Rasulullah itu hampir ketahuan sama musyrikin Quraisy. Bahkan dikisahkan dalam beberapa riwayat, mereka itu sudah di mulut gua Bapak Ibu. Pernah dengar kisahnya ya? Mereka sudah di mulut gua. Udah di depan mulut gua. Kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke arah sandalnya saja, maka kami ketahuan. Dan dikisahkan ketika itu Bapak Ibu, ya singkat ceritanya ya, Abu Bakar itu panik, tegang, cemas, sampai meneteskan air mata. Mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang pengecut. Sayyidina Abu Bakar bukan takut terjadi apa-apa dengan dirinya, bukan. Tapi apa yang dia takutin? Dia takut kekasihnya, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa-kenapa. Maka kelihatan Abu Bakar cemas, kelihatan Abu Bakar panik, kelihatan Abu Bakar itu meneteskan air mata. Allah melihat gesturnya Abu Bakar, wah perkataan yang sangat indah
Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Aduh, Bapak Ibu, itu kalimat indah banget. Itu kalimat harusnya menjadi mantra kehidupan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Coba diulang yuk. Sekali lagi. Jadi wallpaper. Saya sampai bikin sejadah tuh. Sejadahnya itu saya tulis ya, di ujungnya itu tulisannya la tahzan innallaha ma'ana. Dulu saya pernah punya cincin. Cincinnya saya tulis la tahzan. Jadi kalau lagi mulai galau, mulai sedih, mulai gundah, mulai gelisah, saya baca la tahzan innallaha ma'ana. Itu mantra kehidupan. Dan memang semestinya Bapak Ibu, hati itu menjadi tenang kalau kita sadar Allah bersama kita. Gini, saya kasih analogi ya Bapak Ibu. Saya mau nanya, Bapak Ibu ada nggak di sini yang pernah ngerasain punya rumah di kampung? Ada nggak? Zaman dulu saya tinggal waktu kecil di kampung Bapak Ibu. Kalau rumah di kampung itu kan kamar mandi sama ruang utama jauh, betul nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin kurang relate ini ya. Tapi kalau orang-orang zaman dulu tuh gitu tuh. Kamar mandi sama rumah terpisah, betul ya? Agak jauh, kadang-kadang di pojok belakang. Nah dulu saya itu Bapak Ibu, waktu kecil, kalau misalkan malam-malam nih Bu, tiba-tiba mau ke kamar mandi, itu rasanya gimana kira-kira? Takut kan ya Bu ya? Takut, merinding. Nah coba saya mau nanya, dalam keadaan kayak begitu, dalam keadaan saya takut, saya mau ke kamar mandi, kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Bangunin siapa? Mungkin bangunin ibu, mungkin bangunin nenek, ya. Mungkin bangunin bibi kita. Kita bilang, Mah atau Mak, Bi, temenin yuk. Aa mau ke kamar mandi. Ya. Karena kalau sendiri takut tuh, Bu, apalagi malam-malam, banyak pohon-pohon. Kan kampung gitu ya. Ada pohon nangka lah, pohon ini. Itu begitu kita kesana kan namanya anak-anak ya. Apa bayangannya, imajinasinya kemana-mana tuh ya. Wah nanti di atas ada apa putih-putih gitu kan. Ada suara apa, suara. Kita bangunin ibu kita bangunin nenek kita. Nek, temenin yuk mau ke kamar mandi. Oh iya, ditemenin kita tuh sampai kamar mandi. Pertanyaan saya, begitu ditemenin, hatinya gimana? Hatinya gimana? Tenang, hatinya nyaman. Nah saya mau nanya sekarang, padahal situasinya berubah nggak? Gelapnya tetap sama, pohonnya sama, keadaannya sama, gak ada yang berubah dari keadaannya. Kamar mandinya sama di situ, jalannya sama, gelapnya sama, pohonnya sama. Tapi kenapa kok kita tenang? Kenapa kok kita jadi nyaman? Kenapa? Karena kita tahu kita ditemenin. Itu rumus kehidupan. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Ini keren banget. Kalimat itu semestinya menenteramkan jiwa kita, menyamankan hati kita. Karena kalimat menjelaskan Allah bersama kita. Mungkin sekarang keadaan hidup kita dengan berbagai macam cerita. Ada kesedihan-kesedihan, ada kecemasan-kecemasan, takut ini, takut itu, takut begini, takut begitu. Tapi kalimat ini harus menenteramkan kita. Ya, keadaannya berubah, ancamannya masih ada, kondisinya masih sama, tapi kita tenang. Kenapa? Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bapak Ibu ngomong-ngomong, Allah gak pernah kemana-mana. Kita yang sering ninggalin Allah. Aku hadir tapi engkau lupa untuk datang, kata syairnya Maulana Rumi. Allah bahkan nungguin kita untuk balik. Jadi itu alasannya kenapa ini menjadi tema yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, begitu kita bisa mengatasi, bisa mengolah yang namanya kesedihan, dada kita jadi lapang.
jiwa kita jadi nyaman, hati kita jadi tenang. Dan hati yang tenang itu Bapak Ibu, itu adalah sumber yang akan mengundang banyak sekali kebaikan. Tenang, untung kalbu yang tenang itu membuka rezeki. Kalbu yang mudah urusan. Dalilnya apa? Quran, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung. Jadi ternyata ada sebuah rumus dalam Quran. Kalau kita beruntung, kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Dan efek dari mengingat Allah adalah qalbu yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah qalbu kita tenang. Jadi kalau boleh saya turunkan rumusnya, qalbu yang tenang itu menarik keberuntungan. Dada yang lapang itu memudahkan urusan. Kalau kita hidup masih tegang, masih panik, masih cemas, masih resah, masih gelisah, itu kalaupun ada peluang itu nggak kelihatan. Kalaupun ada rezeki kayaknya tersumbat. Urusan-urusan jadi susah. Ya. Bapak Ibu punya masalah. Terus Bapak Ibu bersedih terus dengan masalah itu, ngurung diri di kamar, nggak mau kemana-mana. Saya mau nanya, itu masalah makin beres atau makin ruwet? Iya kan? Makanya rumus kehidupan itu bahagia dulu Bapak Ibu, baru sukses, bukan dibalik. Ini sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita berpikir, nanti Ustadz, kalau urusan saya udah selesai, saya baru tenang. Enggak. Justru bahagia dulu, tenangmu, lapang dadamu, maka itu akan memudahkan beresnya urusan kita. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Sony, bagaimana caranya untuk bisa mengelola, mengatasi yang namanya kesedihan? Mau semangat Allah, jamaah sekalian, rumus ini kepake seumur hidup. Saya akan membahas ini melepas kesedihan. Apa? Rahasia untuk melepas kesedihan. Bawa 3 hal ini, ingat-ingat, nanti Anda bisa pakai rumus ini dalam setiap keadaan ketika Anda merasa berat, ngerasa gundah, ngerasa sedih. Siap kita bahas? Apa 3 rahasia itu? Biar gampang, Bu. Ingat ya, rumusnya 3M. Coba diulang, rumus apa? Sekali lagi, rumusnya apa? Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, 3M ini yang mana? Cek. Bagus yang mana? Bagus. Yang ini ya? Ini buat kamu. Yang itu coba apa Bapak Ibu? Apa itu 3M? Belum tahu ya. Saya sering Bapak Ibu, ini
Penting banget. Anda pulang dari pengajian ini, Anda bawa 3M ini dalam setiap langkah kehidupan. Ketika mulai ngerasain sesuatu yang gak enak di hati, mulai ngerasain batin yang udah agak sempit, dada yang udah agak nyesek, rasa yang udah mulai gelisah, resah, sedih yang terlalu dalam, pakai rumus 3M ini supaya kolbu kita tenang, dada kita lapang. Mau tahu rumusnya? M yang pertama. Saya minum dulu ya. M-nya bukan minum. Kaidah pertama, rumus pertama untuk melepas kesedihan itu adalah mengaku. Coba diulang, apa? Engkau dong, satu, dua, tiga. Sekali lagi, mengaku. Hah? Apa? Jangan, bukan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Anda kalau belajar cukup banyak ilmu kejiwaan manusia, Anda bahkan mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kuliah psikologi, belajar tentang ilmu emosi. Pintu gerbang paling awal untuk bisa mengendalikan dan menguasai apa yang kita rasa itu adalah akui. Dan akui rasa itu. Nah sekarang apa yang diakui? Mengaku ini Bapak Ibu, ini dibagi 3 lagi nih. Ini baru M yang pertama ya. Apa tadi M yang pertama? Nah, mengaku ini dibagi 3. Yang pertama, mengaku apa? Yang pertama, mengakui rasa. Apa Bu? Akui itu. Anda mengenali apa yang Anda rasa dan Anda mau mengakuinya. Ini penting. Jadi kalau Anda lagi sedih misalkan, akui itu. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku cemas. Ngaku ini Bapak Ibu pintu gerbang. Beberapa orang itu nggak mau ngaku, tapi dia malah menyangkal. Menyangkal tuh gimana? Menyangkal tuh gini. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Gwencana yo. Itu sedang menyangkal. Dia pura-pura baik-baik saja. Dia memaksakan dirinya seakan-akan sedang tidak baik-baik saja. Padahal Bapak Ibu, it's okay to not be. Nggak apa-apa kalau kita lagi nggak baik-baik saja. Kita ini manusia, bukan malaikat. To be human. Yang kadang akui itu, ya Allah, ya aku sedih, ya Allah aku lemah. Apa akan melapangkan? Ketika Anda mau mengakui, mau ngaku, Bapak Ibu, mengakui apa yang Anda rasa, itu bisa menjadi obat. Wah, P3K. Apa P3K? Pertolongan pertama pada kesedihan, pertolongan pertama pada kegelisahan, pertama pada kecemasan. Jadi M yang pertama itu ngaku aja. Tadi tuh kayak Nabi Yakub, dia sedih.
cemas karena dia umurnya udah tua, belum punya anak, padahal rambutnya udah memutih, istrinya juga katanya mandul. Terus dia itu kalau kecemasannya, aku takut aku tidak punya keturunan yang melanjutkan. Jadi ngaku itu penting Bapak Ibu. Kenali, sadari dan kenali apa yang Anda rasa. Itu mengaku yang pertama. Ya. Sekarang mengaku yang kedua. Ini masih M yang pertama ya. M yang pertama dibagi 3. Tadi mengaku yang pertama apa? Mengaku rasa. Yang kedua sekarang. Coba saya mau nanya. Kira-kira setelah mengakui rasa, yang kedua, mengakui apa lagi? Supaya dada kita lapang dari segala kesedihan. Ngaku apa lagi? Kesalahan? Ada punya pendapat lain? Jawaban Anda sudah saya tebak. Karena saya tuh kalau ngebahas ini, ketika saya tanya, Bapak Ibu, kira-kira kalau sedang sedih, setelah kita mengaku rasa, yang kedua, ngaku apa lagi? Hampir semua ngejawab, ngaku salah mas, ngaku dosa mas. Itu betul, tapi itu nomor 3. Ada yang perlu kita akui terlebih dahulu sebelum kita ngaku salah. Ngaku apa coba? Kekurangan bukan? Hah? Kelemahan bukan? Kodenya itu ada dalam doa Sayyidul Istighfar. Coba teman-teman cek urutan dalam doa Sayyidul Istighfar. Kira-kira sebelum ngaku dosa itu ngaku apa dulu? Coba ya kita baca ya. Hafal semua kan? Coba gimana doa Sayyidul Istighfar? Ini hafal nggak Bapak Ibu? Kalau nggak hafal sayang banget. Saya sarankan ibu-ibu, bapak sekalian, hafalin. Kalau nggak hafal sayang banget. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca doa ini pagi hari. Terus kemudian maka masuk surga. Kalau kita baca doa ini malam hari, lalu kemudian paginya dia meninggal, masuk surga. Makanya jangan sampai kita lewatkan baca doa ini setiap pagi, setiap petang. Ya, ini indah banget. Di situ ada kodenya tuh dari Rasulullah. Coba gimana doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Potong dulu situ, potong. Itu tadi tuh di awal tuh Bapak Ibu. Itu di awal isinya ngaku kita hamba, betul ya? Ngaku kita lemah, ngaku kehinaan diri kita, kelemahan diri kita. Ya Allah, Engkau Rob hamba aku, ciptaanmu. Ya. Nah, setelah kalimat itu, lihat berikutnya apa? Abu ulaka, itu dia. Abu ulaka bini'matika alayya. Baru habis itu wa abu ubidzambi. Ini urutannya Bapak Ibu. Bahkan dalam doa Sayyidul Istighfar saja Rasulullah ngajarin kita, sebelum kita mengakui dosa, ngaku apa dulu? Ngaku nikmat. Karena Bapak Ibu, yang bikin dada kita sempit, yang bikin kita nyesek, itu seakan-akan kita gak bisa ngelihat nikmatnya Allah yang begitu banyak. Kita fokus saja kepada hal-hal apa yang kita bikin sedih, masalah, persoalan, kesulitan, beban, berat, itu yang kita fokusin. Sampai-sampai seakan-akan kita gak bisa melihat begitu banyak nikmatnya Allah. Padahal saya jamin Bapak Ibu, saya jamin, mau sebanyak apapun hal-hal yang Anda anggap itu bikin Anda sedih, hal-hal yang Anda anggap itu bikin Anda susah, bikin Anda berat, saya jamin demi Allah, karunia, limpahan nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan itu semua.
Ya. Apalagi ditegaskan dalam Quran surat Al-Insyirah yang kita semua sudah hafal dari kecil. Yang mana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Terus? Coba nih Bu ya, kita bedah sedikit ya. Kita udah hafal ayat ini dari kecil. Jangan sampai kita nggak dapat maknanya. Itu kan ayat 5, ayat 6. Quran surat Al-Insyirah, betul ya? Itu kalau kita orang awam nih Bu, kalau kita orang awam membaca ayat itu sekilas itu kayak kalimat pengulangan. Betul nggak? Itu kan kayak kalimat pengulangan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Ini kita nih orang awam nih Bu, itu kan kayak diulang-ulang. Iya kan? Oke, nggak apa-apa. Kalaupun cuman itu yang kita tangkep Bapak Ibu, itu aja udah jadi kabar bahagia. Kenapa? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu diantara maknanya penegasan. Nih, saya bilang sama panitia, saya bilang, Bu, insya Allah pagi ini saya datang ke Bogor. Saya ulang sekali lagi, Bu, pagi ini saya datang ke Bogor. Coba, kalau saya udah ngomong 2 kali, itu artinya apa? Itu penegasan namanya. Dan ini yang menegaskan itu Allah, Rabbul Alamin. Sampai 2 kali diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Terus, na ma'al usri. Itu kalau secara awam kita tangkap. Ternyata Bapak Ibu, kata para ulama, itu bukan pengulangan. Meskipun kalimatnya sama. Kenapa itu bukan pengulangan? Karena saat menyebut kesulitan, Allah pakai alif lam. Ada al-nya. Al. Fa inna ma'al al-usri. Ketika menyebut kesulitan itu ada alif lamnya. Al-usri. Al-usri. Kalau ada alif lamnya Bu, menurut para pakar bahasa Arab Quran, itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif, sesuatu yang jelas, yang bisa ditunjuk barangnya. Tuh, yang itu tuh ada alnya. Fa inna ma'al usri, alif lam. Tapi Bapak Ibu, ketika menyebut kemudahan, Allah nggak pakai alif lam, nggak ada alif lamnya, yusra saja. Gimana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Bukan al yusra, tapi apa? Yusra. Kalau nggak ada alif lamnya Bapak Ibu, kata para ulama, itu berarti nakirah, sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya jauh lebih banyak. Maka kesimpulannya apa? Itu kan ayat 5, ayat 6 ya Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat 6-nya inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama. Barangnya sama. Karena ada alif lamnya. Tapi yusra, kemudahan di ayat yang kelima, dan yusra, kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Karena nggak ada alif lamnya. Maka saya bersumpah demi Allah, andai pun Anda ngerasa berat Mas, hidup saya susah, banyak kesedihan, banyak masalah. Ini loh masalah hidup saya Mas Sony, A, B, C, D, E. Anda punya 50 kesulitan. Saya jamin Bapak Ibu, berbarengan dengan itu minimal ada berapa? Minimal ada 100. Itu minimal Bu, 1 bareng dengan 2. Sampai-sampai kalau kata Umar bin Khattab ketika mentadaburi ayat ini, beliau mengatakan lal yaghlibul usru yusroin. Nggak mungkin kesulitan itu bisa mengalahkan kemudahan 2 kali. Dikuatkan lagi dengan kalimat dari Abdullah bin Mas'ud, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, dalam riwayat lain,
seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang yang kecil, maka kemudahan akan ikut masuk mengejar kesulitan itu. Karena fa inna ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan kalimatnya ma'a, bukan ba'da. Kalau ba'da itu setelah, kalau ma'a bersama. Bersama kesulitan ada kemudian. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, mengaku yang kedua itu ngaku apa? Ngaku nikmat. Makasih ya Allah. Ini baru, Anda pakai baru jurus M yang pertama ini aja Bapak Ibu. Itu udah mulai lepas tuh berbagai kesedihan. Yang ada malu. Ya. Ada beberapa cara Bapak Ibu untuk mengingat atau mengakui nikmat dari Allah. Yang pertama, Anda bisa mengingat hal-hal atau masa-masa sulit yang dulu pernah Anda lewati, yang mungkin lebih berat dari sekarang, tapi ternyata Anda bisa melewatinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu kisah hidup Anda, tapi saya yakin ada begitu banyak kisah-kisah yang dulu kita ditolong sama Allah. Betul? Mungkin sebagian dari kita pernah sembuh dari sakit. Dulu pernah dapat rezeki yang begitu membahagiakan. Pernah selamat dari kecelakaan. Tapi kadang-kadang mata kita nggak lihat. Nih, saya sekarang punya kuis nih Bapak Ibu. Saya punya kuis. Ini ada tisu nih Bapak Ibu. Ini ada tisu. Ya, kelihatan? Kuis saya begini. Seandainya saya mau menutup kubah ini nih, dinding dan kubah dengan tisu ini, biar semuanya putih. Jadi saya ambil tisu satu, nih Bapak Ibu, tisu satu, saya tempel di dinding, tempel. Oke? Saya ambil lagi satu, tempel sebelahnya, nih sampai ke atas kubah. Tempel lagi, ambil, tempel, ambil lagi, tempel. Saya pengen menutup semua ini dengan tisu, ditempel. Nah, saya mau nanya, pertanyaan saya Bapak Ibu, bisa nggak nih beberapa lembar tisu ini nih, ini cuma segini nih, bisa nggak beberapa lembar tisu ini menutupi seluruh permukaan dinding dan kubah masjid ini? Bisa nggak? Jawab. Bisa nggak? Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya Bu? Ketika beberapa lembar tisu ini menutup mata Anda, Bu. Jangankan cuma nutup masjid ini, bahkan beberapa lembar tisu ini bisa nutup bumi dan seisinya. Poin saya apa Bapak Ibu? Mumpung saya sedang diizinkan Allah ngomong di depan Anda, saya ingin berpesan, mudah-mudahan Allah terima jadi amal saleh. Jangan sampai masalah kita yang belum selesai, masalah-masalah kita yang belum beres, hajat-hajat kita yang mungkin belum tercapai, yang sebenarnya cuma segini, tapi seakan-akan ini menutup mata kita dari jutaan nikmat lain yang sudah Allah kasih. Gak kelihatan yang lain. Makanya Bapak Ibu, lawannya syukur itu apa? Lawannya syukur itu apa? Kufur. Kufur itu Bapak Ibu, itu akar kata dari cover. Cover, bahasa Inggris, itu satu akar kata dengan kufur. Cover itu artinya apa? Nutup. Covering. Tertutup. Kufur, cover, kafir itu sama, nutup. Kadang-kadang saya suka capek Bu, terus terang aja. Dalam sesi konseling, dalam sesi mentoring, orang itu kalau curhat isinya keluhan semua. Aduh Mas Sony, aduh Ustadz saya begini, Ustadz saya begini, saya begini. Dalam hati saya, ya Allah Bu, banyak loh nikmat yang sudah Allah kasih untuk hidup Ibu. Orang lain tuh pengen kayak Ibu. Ya. Boleh jadi hidup yang hari ini kita keluhkan adalah impian bagi orang lain. Makanya hati-hati, kalau kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari,
Dia mengatakan orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Kita baru sadar betapa nafas itu nikmat kalau lagi sesak. Betul nggak? Kita baru sadar sehat itu nikmat kalau lagi sakit. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu nikmat ketika dia sudah pergi meninggalkan kita. Baru kita nyesel. Kita baru sadar betapa sujud, duduk di majelis ilmu ini nikmat ketika nanti waktu kita udah nggak ada lagi. Maka abu ulaka bini'matika alayya ya Rabbi, hamba akui banyak nikmatmu ya Rabb. Mungkin masalah kita banyak, tapi Bapak Ibu saya jamin karunia dari Allah, limpahan nikmat itu lebih banyak. Nah, baru mengakui yang ketiga setelah abu ulaka bini'matika alayya, habis itu wa abu'u bidzambi, ngaku dosa, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aduh, indah banget Bapak Ibu, indah banget. Saya tuh kalau mentadaburi doa Sayyidul Istighfar itu manis banget. Ini isinya pengakuan, ngaku nikmat, ngaku dosa, ya. Bahkan kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farhan. Kalau kita melazimkan istighfar, maka Allah akan mengganti kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Ya, ini baru M yang pertama nih. Tadi apa M yang pertama? Mengaku. Ngaku apa aja? M yang pertama mengaku. Ini dibagi 3. Ngaku apa aja? 1, ngaku rasa. Yang kedua, ngaku nikmat. Yang ketiga, ngaku dosa. Bu, Pak, saya ada satu syair. Ini bagus banget. Saya mohon izin saya bacakan buat Anda ya. Menurut saya ini syair bagus banget. Kenapa? Karena menyentuh hati saya. Ini kaitannya dengan ngaku dosa. Saya dapat ini dari teman saya. Begitu saya baca, waktu itu dapat WhatsApp saya. WhatsApp apa Telegram saya lupa ya. Saya baca kalimat ini, saya bilang, ya Allah, ini betul-betul nyentuh hati saya. Judul tulisannya gini, apakah Allah mencintaiku? Bapak Ibu pernah gak bertanya dalam hati, apakah Allah mencintaiku? Pernah gak? Saya bacain ya tulisannya. Mohon disimak dengan hati. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini membuatku introspeksi. Iya ya, apakah Allah mencintaiku? Kemudian aku mencoba menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Aku buka lembar demi lembar dari Quran, dan aku mendapati ayatnya. Oh, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian aku bercermin, aku melihat diriku. Kok sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari sabar. Betapa sedikitnya kesabaranku. Nampaknya ayat ini bukan untukku. Aku buka lagi lembaran-lembaran lain dalam Quran, dan aku menemukan ayat, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad. Aku lihat diriku, sepertinya ayat ini juga bukan untukku. Kenapa? Karena aku betapa lemahnya. Aku merasa masih kurang sungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Kadang-kadang melawan hawa nafsuku, aku pun suka kalah. Ini sepertinya bukan untukku. Aku buka lagi lembaran dalam Quran. Aku menemukan sebuah ayat. Ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Aku bercermin, apalagi ini?
teramat jauh diriku dari derajat ihsan. Sepertinya ini bukan untukku. Hatiku pun semakin gundah. Kok sepertinya tidak ada tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Tapi aku lanjutkan. Aku buka lagi terus lembaran-lembaran lain dalam Quran. Dan ternyata aku menemukan ayat yang sangat indah. Aku mendapati ternyata innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ternyata Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengakui dosanya dan terus bertaubat. Lalu aku merenung, mungkin ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segeralah lisanku berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Indah banget, Bu. Jadi kalau kita ngerasa kita pengen dicintai Allah, Bapak Ibu, dibilang sabar, kita bukan orang yang sabar. Dibilang ihsan, kita belum betul-betul ihsan. Dibilang sungguh-sungguh dalam ketaatan, kok kayaknya kita masih banyak kalahnya sama hawa nafsu. Tapi kita masih punya peluang, ayah bunda, untuk dicintai Allah. Karena kalimatnya itu, Allah juga mencintai orang-orang yang terus bertaubat, mencintai orang-orang yang mengakui dosanya dan terus berjuang memperbaiki dirinya. Ya, maka ketika sedih ingat ini. Itulah kenapa saya tuh senang banget, Bu, sama syair Al-I'tiraf. Itu saya senang banget karena itu betul-betul apa ya, indah sekali, sebuah pengakuan lemahnya seorang hamba dan betapa agungnya Allah Sang Maha Pencipta. Saya tuh kalau lagi sempit dada, Bapak Ibu, di antara yang akan melapangkan dada saya itu syair Al-I'tiraf. Kalau saya lagi ngerasa banyak dosa, sempit dada karena dosa saya, lalu saya hayati syair itu. Itu kayak dapat energi baru. Tahu? Al-I'tiraf tahu? Hafal? Yang gimana? Sama-sama ya. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahimi. Duhai Allah, aku rasanya gak pantas untuk mendapatkan surgamu ya Rob. Gak pantas ya Allah. Tapi ya Allah, aku juga takut gak kuat kalau harus masuk nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Maka ya Allah, aku datang kepadamu dengan segala dosa yang aku bawa. Sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha besar ampunannya. Mungkin dosaku menggunung tinggi ya Allah, tapi rahmat-Mu langit luas. Ya, itu akan bikin kita dapat energi. Datang akui dosa sambil menatap betapa luas rahmatnya Allah. Kalau kata Maulana Rumi, ya Rabbi idza kana hubbaka la yastahid illa qalban tahira fa aina yasta'idul khuttah. Ya Allah, jika kasih-Mu hanya layak bagi mereka yang berhati suci, lalu kemanakah kami para pendosa mencari perlindungan? Itu indah sekali. Ada lagi tuh syair mengemis kasih, saya senang tuh. Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Datang kepada Allah, akui dosa kita yang banyak sambil menatap betapa luas rahmatnya Allah.
Itu kaidah pertama Bapak Ibu untuk bisa melepas segala kesedihan. M yang pertama. Apa M yang pertama? Mengaku. Mengaku ada berapa? Ada 3. Ngaku apa saja? Ngaku rasa. Yang kedua? Ngaku nikmat. Yang ketiga? Bapak Ibu baru pakai M yang pertama ini aja Anda rasakan lebih lapang dada, lebih enak hati. Ya, saya itu punya seorang teman Bapak Ibu, dia itu punya kebiasaan, istilahnya itu nulis jurnal syukur. Apa? Jurnal syukur. Ini boleh ditiru Bapak Ibu ya. Jadi dia tuh kalau di samping tempat tidur, itu nyiapin buku jurnal, Bu. Tapi ini bukan catatan utang, bukan ya. Dia taruh di samping tempat tidur. Setiap kali dia mau tidur, sebelum dia berdoa, sebelum dia tidur, dia ambil buku itu, dia tulis 3 hal apa yang paling saya syukuri hari itu. Misalkan 1, alhamdulillah ya Allah, pagi ini ya Allah izinkan kaki melangkah ke majelis ilmu, dapat ilmu tentang melepas kesedihan, ketemu dengan beberapa saudara. Nomor 2 misalkan, tadi ya Allah makan siang enak banget. Tulis. Ya. Walaupun nikmat-nikmat yang sering kita anggap kecil. Dia setiap kali mau tidur dia tulis. Udah habis dia tulis, dia taruh jurnal itu, baru dia tidur. Berdoa, tidur. Sampai bukunya tuh tebel Bapak Ibu. Saya pernah nanya sama beliau, ini kamu nulis begini tujuannya apa? Dia bilang apa? Mas Sony, tahu nggak fungsi buku ini apa? Apa Mas? Kalau saya lagi sumpek, kalau saya lagi ruwet, kalau saya lagi banyak mumet dalam hidup, gampang Mas. Gimana caranya? Tinggal saya buka buku ini, saya baca satu-satu. Malu saya untuk sedih. Hilang rasanya semua itu. Kayak kisahnya Nabi Ayub alaihissalam yang dikasih sakit puluhan tahun sama Allah. Tahu kisah Nabi Ayub ya? Dikasih sakit puluhan tahun, ya, sampai kehilangan semuanya. Ketika diminta berdoa sama istrinya, apa kata Nabi Ayub? Aku malu, karena sungguh sebelum aku sakit, Allah udah ngasih nikmat yang begitu banyak, yang jauh lebih lama dibandingkan sakitnya aku. Mengakui nikmat. Dan baru yang ketiga, mengakui dosa. Itu M yang pertama. Apa M yang pertama? Mengaku. M yang kedua sekarang. Apa kira-kira M yang kedua? Rumus kedua Bapak Ibu, kaidah kedua, rahasia kedua untuk bisa melepas kesedihan adalah mengadu. Coba diulang. Mengadu. Sekali lagi. Sekali lagi. Kalau yang pertama apa? Yang kedua? Mengadu. Mengadu itu apa? Curahkan segala isi hati Anda kepada Allah. Curhat Bapak Ibu. Boleh gak sih Mas curhat sama manusia? Boleh, gak ada larangan kok. Tapi pastikan kalaupun kita mau curhat kepada orang, pastikan kepada orang yang tepat gitu ya. Mungkin curhat kepada konselor, curhat kepada orang tua yang bisa ngasih solusi, niatnya untuk ngasih solusi. Curhat kepada guru, bukan curhat kepada sembarang orang, apalagi curhat di medsos ya. Rugi Bapak Ibu curhat di medsos. Tahu gak kenapa rugi? Menurut riset, kalau kita berkeluh kesah di medsos, tahu gak? Itu 80% teman kita di medsos gak peduli. Gak peduli. Terus yang 20% gimana? Peduli? Enggak. Yang 20% justru malah syukurin gitu. Jadi ngapain? Semua diposting, gak usah ya Bunda. Kalaupun kita mau mengadu, curhat kepada orang, cari orang yang tepat. Tapi pada puncaknya sebaik-baik tempat mengadu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dia punya sifat Bapak Ibu namanya As-Sami'ul Alim. Allah itu zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Kalau kita curhat sama orang Bapak Ibu, 1, 2 kali, 3 kali, lama-lama orang jengkel sama kita, betul nggak?
Tapi Allah itu ayah bunda, semakin sering kita datang, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, dalam urusan sandal yang putus saja, mengadulah kepada Allah. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, jujur ya, jujur nih. Anda pernah nggak sandal putus nih, terus Anda angkat tangan, ya Allah, sandalku putus. Ayo jujur. Kita kan jarang kayak gitu. Itu Nabi yang nyuruh Bapak Ibu. Bahkan untuk urusan sandal yang putus aja, bilang sama Allah, itu urusan remeh-temeh, apalagi untuk urusan yang besar. Dan ajarin anak cucu kita dari kecil hal ini. Nah, pokoknya kalau dikit-dikit mau apa-apa ngadu sama Allah ya nak ya. Kemarin anak saya yang bungsu Bu, yang nomor 3, tiba-tiba pengen martabak. Tiba-tiba aja dia bilang apa, Abi, baby mau martabak. Baby mau martabak Abi. Apa kata uminya? Nak, udah bilang belum sama Allah? Yang ngasih rezeki itu Allah nak. Kalau Abi nggak dikasih rezeki sama Allah, Abi nggak bisa beliin kamu martabak. Oh gitu ya Bi? Iya. Angkat tangan dia, ya Allah pengen martabak, amin. Baru abis itu saya pesen GoFood. Itu pola sederhana untuk ngajarin anak tentang tauhid. Ya Allah. Termasuk ibu-ibu nih kalau mau sesuatu ngadunya sama Allah ya Bu. Boleh di sebelah kuping suami nggak apa-apa ya. Katanya akan mempercepat ijabah katanya gitu. Doanya agak kenceng biar didengar suami. Mengadu. Kata para ulama ayah bunda yang dirahmati Allah, mengadu kepada Allah itu adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ya. Jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Jadi doa itu Bu, doa itu kadang-kadang kita suka menyempitkan maknanya. Doa itu tidak sempit maknanya, hanya meminta. Bahkan kalau Anda perhatikan beberapa doa yang hebat dari para kekasih Allah, itu isinya nggak ada permintaan Bapak Ibu, kecuali hanya ngadu. Coba lihat doanya Nabi Ayub ketika sakit. Doanya ada permintaan nggak? Begini doanya Bu, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, kira-kira gitu. Sungguh engkau maha penyayang di antara maha penyayang. Itu indah banget Bu. Itu kayak seseorang yang mengadukan kepada sang maha kekasih apa yang dia rasa. Dan kadang-kadang Bu, doa yang isinya bukan permintaan, itu malah lebih bisa menggetarkan langit. Contoh nih, contoh ya Bu, Anda punya anak. Anak Anda tuh baik gitu ya, dia nggak pernah minta macam-macam. Pokoknya kalau Anda suruh dia nurut, ya anaknya patuh. Suatu hari sepatunya bolong, jebol sepatunya. Terus dia ngomong sama Anda. Dia cuma ngomong doang Bu, dia nggak minta. Dia cuma bilang begini, Pak, sepatu kakak bolong nih. Tapi nggak apa-apa, masih enak kok. Adem kena angin. Dah dia pergi lagi. Anda gimana kira-kira? Bahkan tanpa dia minta, ya, itu indahnya mengadu kepada Allah. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita inginkan. Ya, berdoa kepada Allah itu sebenarnya bukan memberitahu Allah, tapi itu bentuk bukti bahwa kita tuh lemah, kita itu butuh. Nih Bu, ini ilmu mahal nih. Ada 2 rasa yang perlu kita bawa kalau pengen doa kita itu mustajab. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa, nggak jadi saya kasih tahu ya. Ada 2 rasa yang ini kalau kita bawa rasa ini saat kita mengadu kepada Allah, ini akan membuat doa kita begitu bertenaga.
Dua rasa itu adalah rasa hina, rasa butuh. Coba diulang. Sekali lagi. Kata para ulama, kalau seorang hamba mengadu kepada Allah sambil membawa dua rasa ini, aduh, doanya nggak akan tertolak. Yang pertama rasa hina. Rasa hina tuh gini, ya Rob, tadi itu kita bawa dengan pengakuan dosa. Hamba ini banyak dosa ya Rob. Hamba ini sebetulnya malu mau minta kepada Engkau. Tapi kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Lawan dari merasa hina itu berarti merasa apa? Takabur. Makanya orang, kata para ulama, air mata seorang pendosa yang menyesal itu lebih dicintai Allah daripada bangga dirinya ahli ibadah. Kadang-kadang hati-hati nih Bu, kita suka kepleset hati. Kita ngerasa kita udah ngaji, kita ngerasa kita udah di jalan hijrah, kita ngerasa kita udah di jalan ketaatan, tapi secara nggak sadar kita merasa lebih baik dari yang lain. Be careful, karena itu warisannya iblis. Ya, bagaimana kalimatnya iblis? Ana khairu minhu. Coba diulang. Apa artinya? Aku lebih baik dari dia. Hati-hati Bu. Alhamdulillah kita sekarang di jalan ketaatan insya Allah. Yang ibu-ibu udah berhijab rapi, udah sering ke pengajian, sholat gak tinggal, bahkan sholat malam, bagus, syukuri itu. Tapi jangan sampai dengan itu kita melihat orang lain yang mungkin masih berproses, yang mungkin sedang menuju, lalu kita merasa lebih baik. Enggak Bu, enggak ada ajaran itu. Dakwah itu dengan cinta. Malah kita pengen mendoakan, kita pengen merangkul, kita pengen menarik tangannya dengan lembut. Jadi doa dengan rasa hina itu powerful. Sebaliknya justru akan menjadi tertolak kalau kita doanya ada takabur di hati. Ya, sering ke masjid, bagus, tapi dengan itu jadi melihat orang lain seakan-akan, oh saya ahli masjid. Yang lain itu nggak benar. Ada rasa al-kibar di situ. Makanya sampai-sampai Bu diajarin sama Imam Ghazali supaya kita nggak terjebak dengan rasa ini. Bagaimana yang dia ngajarin? Gini, kata Imam Ghazali, kalau kita ketemu sama orang yang lebih muda, bagaimana kita berpikir harusnya? Ini orang lebih muda nih, kita mikir gimana harusnya? Ya Allah, orang ini dosanya lebih sedikit dari saya. Gitu. Karena lebih muda, ya kan? Yang kedua, kalau ketemu orang tua gimana? Ya Allah, orang ini amal solehnya, pengalamannya, wawasannya lebih banyak dari saya. Lihat. Yang ketiga, kalau ketemu orang sedang berdosa gimana? Ahli neraka ini, gitu. Ya Allah, boleh jadi suatu hari nanti Engkau berkehendak memberinya hidayah. Dan ketika dia dapat hidayah, ya Allah, siapa tahu kedudukannya di sisimu lebih mulia dibandingkan aku. Artinya Bapak Ibu, kita gak punya kesempatan sedikit pun melihat orang lain lebih rendah dari kita. Rasa itu penting. Dan itu yang membuat doa seorang hamba itu powerful. Rasa hina. Dan yang kedua rasa apa? Butuh. Coba diulang, rasa apa? Makanya kenapa doa orang yang dizolimi itu powerful. Karena orang tuh dalam keadaan terzolimi Bapak Ibu, dia itu dalam keadaan lemah, gak bisa balas, dan dia betul-betul butuh ditolong sama Allah. Oh ngeri itu Bapak Ibu. Itu doanya ngeri tuh kayak gitu tuh. Ya, itu gak ada hijab tuh. Butuh. Jadi mengadulah dengan sepenuh rasa. Kalaupun kita mau minta, boleh, tapi minta dengan rasa hina, minta dengan rasa butuh. Bahkan diajarin oleh para ulama, sampai-sampai kalau kita mau berdoa, pasti sebelum berdoa, kita baca apa dulu? Istighfar dulu kan? Bahkan habis sholat Bu, bayangin, ini habis sholat ini, baru apa kita? Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya kita gak tertipu sama amal-amal kita. Gitu ya? Curahkanlah isi hati kepada. Nanti di sesi akhir Bapak Ibu, insya Allah kita doa bareng.
sambil bawa rasa hina, rasa butuh dituntun, butuh dijagai, butuh dicukupi segala kebutuhan, dan mengadu kepada Allah adalah penyembuh bagi pikiran yang bimbang, jiwa yang hampa, dan hati yang terluka. Kalau kata Nabi dalam sebuah hadis, saat seorang hamba datang kepada Allah mengakui segala kelemahannya, maka Allah akan berikan dia kekuatan. Ketika seorang hamba datang kepada Allah mengakui kebodohannya, maka Allah akan berikan dia petunjuk. Ketika seorang hamba datang kepada Allah mengakui kefakirannya, maka Allah akan kayakan batinnya. Allah akan bikin kaya hatinya. Ya, itu M yang kedua. Terakhir, coba diulang. Apa M yang pertama? Mengaku. Mengaku ada berapa? Ada 3. Ngaku apa? Terus? Ngaku dosa. M yang kedua? Mengadu. M yang ketiga? Kaidah ketiga Bapak Ibu untuk melepas kesedihan setelah kita ngaku dan mengadu kepada Allah, maka yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Karena kita itu, fitrahnya manusia itu diciptakan untuk sibuk. Bapak Ibu, kita itu memang diciptakan untuk sibuk. Maksudnya apa? Kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, saya pastikan, kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, saya pastikan kita akan sibuk dalam keburukan. Buktikan aja. Kalau Bapak Ibu nggak sibuk ke majelis taklim, Bapak Ibu nggak sibuk ngaji, nggak sibuk dalam ibadah-ibadah, nanti kita sibuk dalam hal-hal yang maksiat atau bahkan ya minimal hal-hal yang sia-sia. Maka persembahkan amal-amal soleh terbaik. Justru bayangkan Bu, Rasulullah itu ketika di tahun kesedihan, tahun 10 kenabian, habis ditinggal sama istrinya, sedih, ditinggal sama pamannya, sedih. Tapi Rasulullah nggak diem. Rasulullah malah bergerak ke Taif untuk berdakwah. Ini pesan buat kita. Justru kalau dalam keadaan sedih, Bapak Ibu, bergerak, menyibukkan diri dengan amal soleh. Cari lingkungan yang baik, ada kegiatan positif, apa yang bisa kita lakukan. Maka mudah-mudahan 3M ini bisa melepaskan kesedihan dari hati kita. Mungkin itu ayah bunda yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah di akhir kita doa bareng ya. Ini momentum yang paling mahal Bapak Ibu. Saya sering sampaikan di banyak kesempatan, kalau Bapak Ibu datang ke majelis taklim, yang mestinya ditunggu itu bukan materinya, tapi apanya? Doa barengnya. Kenapa? Karena doa di majelis taklim itu kata Nabi adalah salah satu momentum mustajab. Dibandingkan kita berdoa sendiri di rumah, saat kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, lalu kita berdoa dengan sepenuh rasa, sama-sama jamaah di rumahnya Allah, di majelis ilmu, maka itu besar kemungkinan diijabah sama Allah. Karena di majelis ilmu Allah curahkan rahmat, di majelis ilmu Allah turun malaikat untuk menaungi dengan sayap-sayapnya. Makanya saya sangat meyakini Bapak Ibu, walau bagaimanapun majelis offline seperti ini nggak akan bisa digantikan oleh majelis online. Betul nggak? Berkahnya beda Bu. Meskipun kalau sekedar dapat ilmu hari gini gampang Bapak Ibu, tinggal buka YouTube dapat kita. Tapi barokah ilmunya kadang-kadang hilang. Atau ikut Zoom bisa. Tapi kadang-kadang kalau lewat Zoom, apalagi kameranya dimatikan ya, ustadznya lagi ngomong dia cuci piring, pematerinya lagi ngomong dia rebahan. Itu secara adab nyari ilmu pun bisa menghilangkan keberkahan ilmunya. Makanya sedangkan kalau kita melangkah dari rumah datang ke majelis taklim, itu kata Nabi, setiap langkahnya menggugurkan dosa, setiap langkahnya menaikkan derajat. Amin.
Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah belajar jadi hamba yang lebih baik, maka mudah-mudahan itu semua jadi pemudah jalannya menuju surga. Insya Allah nanti kita tutup dengan doa bareng ya. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan dari Pak Ustadz Sony Abikim tadi insya Allah bisa jadi pegangan hidup. Dan kita selalu ingat 3M tadi, yaitu mengaku, mengadu, dan menyibukkan diri dalam kebaikan. Pak Ustadz, acara selanjutnya adalah acara pembagian door prize. Di sini ada 8 Pak Ustadz, ada 2 dari sponsor. Kami mohon bantuan Pak Ustadz untuk memberikan pertanyaan dan pertanyaan dari jamaah juga gitu. Mungkin begitu Pak Ustadz. Oke, pertanyaan pertama. Ini cepet-cepetan berarti ya. Tolong panitia lihat siapa yang angkat tangan duluan. Siapa yang bisa membacakan dengan lengkap doa Sayyidul Istighfar? Nah, yang tengah, yang hijau, yang kerudungnya, bener? Boleh ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana ala ahdi wa wa'di mastata'tu abu'u laka bi ni'mati alayya. A'udzubika. Coba diulang. Kayak ada yang kurang lengkap tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'ubu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, boleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa namanya, Bun? Rini. Ibu Rini. Cilebut. Dari Cilebut. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa membacakan tadi ya, sempat saya sebut doanya Nabi Ayyub alaihissalam? Yang mana nih Pak Ustadz nih? Yang ini boleh, yang ibu boleh duluan. Sepertinya ibu duluan. Ibu boleh maju. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Betul, Masya Allah. Rumahnya? Bila Citra. Masya Allah, tabarakallah. Lagi? Oh, boleh. Silakan. Oh, yang agak sulit katanya. Kayaknya hadiahnya TV kayaknya ya. Apa ya? Pertanyaan selanjutnya, sebutkan, karena kita ngomongin tadi mengakui nikmat ya. Ada doa yang sangat indah yang isinya tuh memohon kepada Allah agar kita dikaruniakan hati yang peka atas limpahan nikmat darinya. Di antaranya doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang bisa baca? Yang sebelah sana doa ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang sebelah sana. Maju ibu boleh maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Oh, Masya Allah. Ibu dari mana Ibu? Namanya? Ibu Diama enggak? Dari sponsor ya, Sangkuriang. Maju Ibu. Sponsor kita dari Sangkuriang. Dia punya produk baru yaitu lapis bundar. Untuk ibu-ibu yang enggak kebagian hadiah bisa beli di bot bawah ya ibu-ibu ya. Itu doa tadi indah banget artinya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kepekaan agar bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Insyaallah. Terakhir, siapa yang bisa membacakan syair lengkap Al-I'tiraf? Ayo siapa? Ayo. Halo ibu-ibu. Siapa? Masa saya? Hadiahnya dari Sangkuriang ibu-ibu. Siapa yang bisa? Itu Ada yang bisa ya? Ibu maju boleh? Boleh maju. Oh, Ibu mau? Ya. Maaf. Maju? Jangan Gak mau. Baik, sebentar. Maaf ya. Berdiri. Iya. Sekarang mah udah pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil fir Ilahi lastu lil firdaus si ahla Sama-sama. wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau wakfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dunubi mithlu adadiri mali fahabli taubatau wakfir dunubi. Masya Allah, cukup. Masya Allah. Ini harusnya agak gede hadiahnya nih. Maju yuk. Ini yang paling bagus. Oh iya, alhamdulillah. Namanya siapa Bun? Buneng Buneng dari mana? Cimahpar. Dari Cimahpar. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Silakan mungkin 2 pertanyaan yang sesuai tema ya dan singkat, padat, jelas. Yang ya udah yang sebelah sini dulu, baru yang sebelah kanan kayaknya diam-diam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Saya pernah mendengar jika orang lagi ada masalah dengan kesedihan yang memuncak itu, katanya kita harus berdoa dengan rasa takut dan rasa mencintai sama Allah. Yang saya mau nanya, apa yang kita dahulukan? Rasa takutkah kita kepada Allah atau rasa mencintai Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Silakan door prize-nya. Ini pertanyaannya bagus. Kalau boleh saya lengkapi bukan 2 Bu, tapi ada 3. Ini 3 rukun hati penghambaan kita kepada Allah. 1, rasa cinta. Coba diulang apa? Cinta. 2, harap. Rasa harap. Coba diulang.
Yang ketiga rasa takut. Apa? Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Coba diulang. Dan ini menjadi tiga yang menjadi satu kesatuan, saling memperindah satu sama lain. Ini tiga rukun hati, tiga rukun ibadah hati. Jadi kalau dalam perjalanan kita Bapak Ibu beribadah kepada Allah, kan ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah fisik, ada ibadah batin. Ada ibadah zahir, ada ibadah hati. Salat itu ibadah zahir, gerakan-gerakannya itu ibadah zahir. Umroh itu ibadah fisik, puasa itu ibadah fisik. Tapi beriringan dengan ibadah fisik itu ada namanya ibadah batin. Bahkan kata para ulama, seringkali Allah itu membobot ibadah batin itu lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Karena keikhlasan itu adanya di batin, keyakinan itu adanya di batin. Dan tiga rukun yang paling utama, rasa yang perlu kita tumbuhkan dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah, termasuk dalam kesedihan. Karena apapun keadaan hidup itu adalah jalan kita semakin dekat sama Allah. Tiga itu, rasa cinta, mahabbah. Yang kedua rasa harap, yang ketiga rasa takut. Coba diulang. Rasa cinta, rasa harap. Harap itu roja, takut itu khauf. Jadi ini satu kesatuan. Yang mana yang duluan? Kalau kita tadabburi Quran surat Al-Fatihah, ya, yang kita baca setiap hari minimal 17 kali, itu yang ayat-ayat awal Al-Fatihah mengandung tiga rasa ini. Dan yang pertama itu rasa cinta. Hafal Bu Al-Fatihah ya? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sob. Nah, dalam kalimat itu, ayat kedua, kalimat hamdalah. Kata para ulama, dalam kalimat hamdalah itu terkandung rasa cinta. Karena kita sedang memuji Allah dengan sepenuh cinta. Itulah bedanya tahmid sama tasyakur. Kenapa kok kita kalau bersyukur itu kalimatnya tahmid? Alhamdulillah, bukan al-syukrulillah gitu ya. Karena kalau tahmid itu sudah include syukur. Tapi kalau tasyakur itu belum tentu tahmid. Kalau tahmid itu ungkapan syukur yang dipenuhi dengan rasa cinta. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Itu ada kandungan rasa cinta di situ. Sama seperti ibu, kalau dapat hadiah dari suami misalkan, hadiah yang sangat ibu suka, udah lama ibu pengenin, tiba-tiba dikasih kejutan suami ngasih. Itu ibu berterima kasih nggak? Itu sekedar terima kasih atau pakai cinta terima kasihnya? Itu pakai cinta terima kasihnya. Ya. Dan gini, kalau kita mau masuk pada kedalaman makna hamdalah, Bapak Ibu, secara logik, ya, secara logik, bagaimana sih Mas cara menumbuhkan cinta kita kepada Allah? Gini Bu, secara logik, kita itu akan suka atau akan cinta dengan seseorang kalau apa? Secara psikologis, kalau orang itu banyak berbuat baik kepada kita, betul nggak? Ada orang berbuat baik terus sama kita, lama-lama suka, bahkan lama-lama jadi jatuh cinta kita. Nah, yang perlu kita sadari, tidak ada satupun zat yang kebaikannya dalam hidup kita melebihi Allah. Jadi saat mengucapkan hamdalah itu ada rasa cinta. Lalu setelah Alhamdulillahirabbil alamin, ayat berikutnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam kalimat itu, kata para ulama, terkandung rasa harap. Kalau hamdalah itu rasa cinta, kalau Ar-Rahmanir-Rahim ada rasa harap. Berharap apa? Berharap dikasih dan disayang sama Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya apa? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Rahmat Allah itu Bapak Ibu dibagi dua, kata para ulama. Kalau dari sifat yang tadi, ada Rahman, ada Rahim. Bahkan dari 99 Asmaul Husna, 2 asma itu yang Allah gandeng dengan basmalah. Betul? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya apa Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ini sifat Allah yang Maha Pengasih, semua dikasih, nggak pilih-pilih. Makanya kita itu nggak bisa punya sifat Ar-Rahman. Kita nggak boleh punya nama Ar-Rahman, nggak boleh. Paling maksimal
Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Karena basically kita itu kalau ngasih pilih-pilih Bapak Ibu, betul nggak? Itulah manusia kalau ngasih pilih-pilih. Tapi sifat Allah Ar-Rahman ini Bapak Ibu ngasihnya nggak pilih-pilih. Mau bejat, mau munafik, mau beriman atau tidak, bahkan hewan, tumbuhan dikasih sama Allah. Itu Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim apa artinya? Nah, yang Maha Penyayang ini khusus. Dan bandingnya Bu, ada sebuah hadis yang indah banget. Terima kasih ya Bu, ini saya jadi ingat hadis ini. Rasul bersabda begini Bu, Ja'alallahu rahmatami atajus. Allah itu punya 100 bagian rahmat. Ada berapa Bu rahmatnya Allah? Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dari 100 itu Allah masih menahan di sisinya. Berapa? Bu, Allah punya 100 bagian rahmat. Dari 100 itu Allah masih menahan di sisinya berapa? 99. Anda bayangin. Ya. Jadi Bu nih, kalau kita pakai persentase, kata Nabi, kalau kita bilang rahmatnya Allah 100%, Allah masih nahan di sisinya berapa? 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Yang baru Allah curahkan ke muka bumi Bu, baru berapa? 1. Anda kebayang gak Bu? Baru 1, ya Allah. Saya tuh mentang hadis ini, saya bilang ini indah banget. Jadi Bu, saya perjelas ya. Dari mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti hari akhir, itu baru 1 bagian rahmat Allah yang tercurah ke muka bumi. Yang 1 bagian itu aja bumi udah kayak gini indahnya Bu. Kita sayang sama anak, anak sayang sama orang tua, bahkan binatang sayang sama anaknya. Kuda itu ngangkat kakinya kata Rasulullah, takut anaknya keinjek. Bapak Ibu pernah ngambil anak ayam? Coba ambil anak ayam, marah gak induknya? Itu karena rahmatnya Allah. Dan poin saya apa? Yang 1 bagian itu melekat pada sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Semuanya dikasih, itu 1 bagian. Yang 99 melekat pada sifat Ar-Rahim. Jadi saat kita ngucap Ar-Rahmanir Rahim, itu tuh kita lagi berharap, ya Allah pengen jadi hamba yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Sekarang kalau saya suruh milih Bapak Ibu, pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Dikasih apa disayang? Yang benar. Tentu kita pengen dikasih dan disayang ya. Tapi pertanyaan saya, kalau seandainya suruh milih Bu, pilih mana? Dikasih apa disayang? Udah saya jelasin tadi rasionya. Dikasih apa disayang? Pinter. Kenapa saya bilang pinter? Dengerin kalimat saya. Dengerin kalimat saya. Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Betul Bu? Saya mau nanya, ibu-ibu bapak pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir? Ini logik sederhana. Jadi Bu punten ya, nggak usah silau sama yang dikasih. Itu tuh emang sifatnya Allah Ar-Rahman. Semua dikasih. Mau penjahat, mau bejat, nggak pernah sholat, dikasih sama Allah. Itulah sifatnya Ar-Rahman. Makanya ada rasa harap di situ, ya Allah pengen dikasih, tapi bukan cuma dikasih, pengen juga disayang. Pilih mana, dikasih apa disayang? Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Itu Anda maksa namanya. Saya sempurnakan kalimatnya ya. Gini Bu kalimatnya, ini dalam banget maknanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena sayang. Saya mau nanya sekarang Bapak Ibu, Anda pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Justru kalau Anda ngasih semuanya, Anda nggak sayang tuh. Anak minta gadget, anak minta motor, padahal masih kecil, Anda kasih, Anda nggak sayang. Anda lagi menjerumuskan anak Anda itu. Jadi ketika Ar-Rahmanir Rahim di surat Al-Fatihah, itu tuh ada rasa harap di situ.
Ya Allah, kasihi aku tapi juga sayangi aku ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Dan habis itu apa ayat selanjutnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa cinta. Ar-Rahmanir Rahim. Rasa apa? Rasa harap. Habis itu Maliki Yaumiddin. Di situ ada rasa takut. Karena kita lagi ngomong Maliki Yaumiddin, Engkau penguasa hari pembalasan ya Allah. Takut kita di situ. Ini nggak boleh hilang Bu. Semuanya satu kesatuan yang indah. Ada cinta, ada harapnya, ada takutnya juga. Ya, hilang salah satu masalah ini. Setelah lengkap tiga itu, rasa cinta ada, rasa harap ada, rasa takut ada, baru setelah itu kita mengikrarkan keikhlasan kita. Apa ikrar keikhlasannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, aku menghamba, aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Jadi itu Bu, 3, cinta, harap, takut, dan itu membentuk keikhlasan. Baru setelah itu kita minta petunjuk kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan-jalan yang orang yang tersesat dan orang-orang yang Kau murkai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin amin. Maghdub itu apa? Maghdub itu kalau kita baca terjemahannya kan, maghdub itu kan Yahudi Bu, dhalin itu kan Nasrani. Kalau kita turunin maghdub ini Bu, orang yang tahu tapi nggak mau. Ya, maghdub, Allah murkai. Dia tahu tapi dia nggak mau. Pinter tapi kebelenger. Itu maghdub. Ngaji tiap bulan, tahu teorinya tapi nggak ada yang diamalin. Tahu tapi dia nggak mau. Kalau dolin, dia mau tapi nggak tahu, akhirnya tersesat. Ya, dua-duanya kita nggak boleh. Yang kita minta an'amta alaihim, yang Kau beri nikmat. Dengan 3 rasa tadi Bu ya, rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Mudah-mudahan menjawab. Baik, tinggal satu lagi ya Pak Ustadz yang mau bertanya, silahkan yang sebelah kanan. Mana yang sebelah kanan? Oh baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, misalnya ada saudara kita yang dia itu mempunyai sifat tuh yang bikin kita jengkel, sekalipun kadang-kadang yang bikin kita jengkel, kadang-kadang kita itu sudah mengalah gitu ya. Oke, kita sudah mengalah sampai sudah banyak hal tuh kita mengalah, tapi dia terus dengan sifatnya yang seperti itu gitu. Itu kita bisa nggak kita menjaga jarak dengan dia tapi tanpa memutus silaturahmi gitu Ustadz ya. Makasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban cepatnya bisa Bu, insya Allah. Jadi dengan niat menghindari mudarat. Bahkan ada satu dalil kan, ada satu nabi itu, nabi pernah dengan hormat meminta kepada Wahsy. Tahu Wahsy Bapak Ibu? Wahsy, seorang budak yang waktu di perang Uhud membunuh Sayyidina Hamzah, tahu? Ya, tahu nggak? Sayyidina Hamzah itu dibunuh sama Wahsy namanya di perang Uhud. Budaknya Hindun. Ya, waktu itu Wahsy masih dalam keadaan kafir. Jadi dan itu secara perang dia nggak fair. Kenapa? Karena Wahsy itu nggak ikut perang. Dia itu ikut perang cuma satu targetnya, ingin membunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Jadi Hamzah itu ditombak pakai tombaknya Wahsy sampai Hamzah itu syahid di perang Uhud. Rasul sangat terpukul dengan apa namanya? Dengan kepergian pamannya itu. Tapi akhir cerita Wahsy bertobat dan Wahsy beriman, memeluk agama Islam. Tapi Rasulullah karena dia suka keingat gitu ya sama pamannya, Rasul bilang kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, bisakah kamu jangan ketemu aku dulu gitu ya. Karena kalau aku
ngelihat kamu nih aku jadi sedih karena keinget pamanku. Itu kan bukan dalam rangka mutus silaturahim. Ya. Jadi insya Allah Bu, yang saya pahami jaga jarak untuk menghindari mudarat. Tadi catatan pentingnya adalah bukan untuk memutus silaturahim. Itu insya Allah diperbolehkan. Dan kita perlu paham sikap orang lain itu di luar kendali. Nggak usah khawatir dengan sikap orang lain. Yang perlu kita khawatirkan adalah sikap kita sendiri. Karena mau bagaimanapun sikap orang itu nggak ada hisapnya buat kita. Yang dihisap itu adalah sikap diri sendiri. Jadi Bu, dibawa tenang, dibawa ya dan kelembutan hati. Amin. Izin Ustaz Ya, memberikan ini. silakan. Ibu yang ini. Oh ini. Ini dari Sangkuriang, ibu-ibu Sangkuriang itu biasanya kan kalau kita lihat seperti cake ya, kotak ya. Tapi sekarang dia mengeluarkan produk baru bentuknya seperti donat. Bagi yang berminat, counternya ada di bawah. Dan hari ini juga diramaikan oleh bazar yang lain. Mangga silakan setelah kajian nanti dibantu teman-teman kita yang sedang berjualan. Terima kasih Ibu ya, rezeki hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa bareng ya. Ini juga ada permohonan doa untuk almarhum Muhammad Yusuf Hartawan. Jadi kalau kita mendoakan orang itu yang lepas. Kenapa? Karena doa yang kita berikan kepada orang lain dengan tulus ikhlas akan balik kepada kita. Bahkan malaikat yang akan balik mendoakan kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Mari kita hadirkan hati kita, kita angkat tangan kita. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu, boleh jadi kesempatan ini Allah ingin mengijabah harapan, keinginan, hal-hal yang kita merasa kita butuh ditolong sama Allah. Kita mulakan dengan istighfar yuk 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami pagi hari ini. Ya Allah, catatkan ya Rob siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, kami datang ke sini nggak ada niat lain kecuali kepengen jadi hamba yang lebih baik. Maka catatkan ya Allah siapapun yang hadir dari rumahnya berjalan menuju masjid-Mu ini ya Allah, menjadi menaikkan derajat dunia akhirat. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rob. Apa yang sudah kami bahas tadi betul-betul bisa kami amalkan, bukan sekedar kami ketahui. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Duhai Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang lembut ya Latif. Maafkan kami ya Rabb, mungkin selama ini kami sudah mengeras hingga tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah. Lembutkan hati kami, karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang punya utang, tolong ya Rabb, lunasi hutang-hutangnya. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Jika ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan. Jika ada di antara kami yang sedang berat dengan masalah-masalah hidup, ringankan ya Allah, kuatkan pundaknya. Jika ada di antara kami yang sudah rindu kepengen sujud di depan Baitullah, merasakan wukuf di Arafah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami keluarga, pasangan, anak-anak yang menyejukkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang terlintas di pikiran, Bapak Ibu lagi punya masalah apa, pengen ditolong sama Allah,
Bapak Ibu lagi punya hajat apa, pengen ditolong sama Allah, yuk minta sekarang, saya aminkan. Insya Allah majelis ilmu saat mustajabnya doa. Silakan Bapak Ibu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Silakan Bapak Ibu minta. Kita lagi punya masalah pasti, pengen ditolong sama Allah. Kita lagi punya hajat, pengen ditolong sama Allah. Selama itu baik, minta Bapak Ibu, saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami dengan cara-caramu. Untuk mereka yang sudah kembali kepadamu ya Allah, bahagiakan mereka di taman surgamu. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami ya Rabb, terima amal solehnya, ampuni salah-salahnya, bahagiakan di raudhah min riyadil jannah. Untuk Bapak Yusuf almarhum, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami di jalan ketaatan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa saling memberi salam kanan kiri dan saling mendoakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.